warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita perdana untuk masuk pembelajaran. Di materi kali ini kita akan belajar bilangan, dimana untuk matematika kelas 6 ini untuk materi bilangan akan saya buat beberapa part. Nah, ini adalah part yang pertama. Jadi di part pertama ini saya akan mencoba menjelaskan poin-poin dasarnya, apa yang perlu kita pelajari di materi bilangan. Langsung saja, namun sebelumnya saya perlu checklist dulu ini kesiapan kalian dalam menghadapi pelajaran hari ini. Yang pertama, siapkan diri untuk belajar. Coba kita checklist hari ini. Mandi sudah? Sarapan sudah? Menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran silahkan disiapkan di dekat anak-anak. Jangan lupa berdoa, dan yang paling penting adalah semangat. Oke, jika sudah siap, mari kita mulai. Bilangan itu ada beberapa macam, nak. Jadi nanti rencananya di part 2 itu akan saya lebih detailkan lagi untuk bilangan bulat. Nah, tapi ini sebagai pengetahuan dasar saja dulu, bahwasanya macam-macam bilangan itu terdiri dari beberapa bagian. Ada beberapa macam. Bilangan yang pertama itu bilangan kompleks, dibagi menjadi dua, bilangan real dan bilangan imajiner. Di bilangan real itu pun masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, di bilangan rasional nanti terbagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, nanti yang akan saya buat di part yang kedua, insya Allah itu yang tentang bilangan bulat. Jadi materi tentang bilangan bulat yang lebih detail dan lebih mendasar. Ini biasanya dan wajib setiap tahunnya itu pasti selalu keluar dalam USBN maupun ujian-ujian yang lainnya untuk SD. Kemudian di bilangan bulat itu terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif. Lalu yang kedua adalah bilangan cacah. Di bilangan cacah ini nanti masih bisa dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Sementara di bilangan asli nanti ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, itu sedikit tambahan untuk bilangan. Nah, nanti yang akan kita pelajari lebih mendalam lagi yaitu bilangan bulat. Jadi kalau kita buat bagan sederhana kurang lebih seperti ini. Mohon maaf ini tulisannya kurang bagus. Jadi kalian bisa amati di sana, atau di sana ada bilangan, kemudian saya turunkan lagi, ada beberapa macam dan seterusnya itu. Nah, di bilangan 0 itu ada yang namanya bilangan komposit, yaitu bilangan non prima. Sementara kita tahu ya, kalau bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Bukan berarti bilangan prima itu bilangan ganjil. Salah ya, nak ya. Bilangan prima itu bukan bilangan ganjil. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Nah, kenapa 2 itu bisa dikatakan bilangan prima? Sekarang kita coba faktor dari 2 itu berapa yang bisa 2 itu hasil dari berapa? 1 dan 2 kan. Nah, perkalian kan 1. Kemudian 3 itu juga 1 dan 3 bisa dibagi 2, hasilnya 1,5. Nah, ini kan bilangan yang akan kita kan bilangan bulat. Jadi bukan dalam arti pecahan. Kalau nanti sudah koma atau sudah ada pecahan, itu nanti kita masuknya ke bilangan pecahan. Nanti ada bilangan desimal dan seterusnya. Kemudian, saya garis bawahi dulu ya. Untuk bilangan prima itu tadi masuknya angka mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil dan bilangan genap. Next, di sini ada operasi hitung dan sifat-sifatnya. Ini saya langsung menuju ke poin-poin utamanya. Harapannya kalian nanti sambil mendengarkan penjelasan ini juga sambil mencatat materinya ini di buku tulis matematika kalian. Saya sudah berusaha untuk ini saya buat seringkas mungkin. Nah, nanti untuk catatan kalian, nah nanti untuk penjelasannya akan saya taruh di part 2.
Jadi khusus untuk yang presentasi ini, video ini adalah catatan-catatan yang perlu kita garis bawahi karena ini sangat penting, biasanya keluar di dalam ujian. Oke, untuk operasi hitung dan sifat-sifatnya ada beberapa macam sifat pertukaran, kemudian asosiatif atau pengelompokan, distributif atau penyebaran. Nah, sebenarnya ada 4, yang satu itu identitas. Tapi yang biasanya keluar itu ada 3, yaitu komutatif atau pertukaran, asosiatif atau pengelompokan, distributif atau penyebaran. Nah, kita amati bersama-sama. Untuk yang komutatif terlebih dahulu. Yang namanya pertukaran berarti ada yang ditukarkan. Contohnya di sini A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Contoh ini saya buat di sini, 3 ditambah 7 itu sama saja 7 ditambah 3. Artinya hasilnya tidak berubah ya. Kemudian ya, ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk perkalian, A dikali B itu sama saja B dikali A. Kan tadi sifatnya apa? Pertukaran. Contoh 2 dikali 5 itu kan hasilnya 10. Nah, sama saja juga 5 dikali 2 hasilnya juga 10. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Karena nanti hasilnya akan berbeda. Jadi untuk komutatif atau pertukaran ini yang berlaku hanya penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian tidak diperbolehkan. Oke, kita checklist ya. Itu untuk komutatif. Sekarang yang asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan berarti ada sesuatu yang digabung menggunakan tanda kurung. Nah, kita lihat dulu contohnya di sana. A ditambah B ditambah C, tapi yang B dan C ini diberi tanda kurung. Itu sama saja A ditambah B dalam kurung tadi, kemudian ditambah C. Nah, contoh realnya di sini 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Itu kan kalau sekarang 2 ditambah 3 tambah 4 kan 7. 2 ditambah 7 itu kan hasilnya 9. Nah, sekarang kita coba kita kelompokkan, ganti yang dikelompokkan itu ganti yang depan. 2 ditambah 3 yang dalam kurung itu kan 5. Tadi kan hasilnya 9 ya, 2 ditambah 7 kan 9. Nah, sekarang 2 ditambah 3 hasilnya kan 5, ditambah 4 hasilnya 5 ditambah 4 9. Jadi sama, tidak merubah hasil. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah perkalian. A dikali B dalam kurung B dikali C itu juga sama dengan dalam kurung A dikali B dikali dalam kurung ya dikali C tutup kurung. Kemudian yang tadi saya ulangi, dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Nah, contoh realnya adalah kalau 3 ini kita kalikan dalam kurung 4 dikali 5, sekarang 3 dikali 4 kali 5 itu hasilnya berapa? 4 dikali 5 kan 20. Kalau 3 dikali 20 kan hasilnya 60. Nah, sekarang itu juga sama. Kalau 3 dikali 4 dalam kurung ini kan hasilnya 12. 12 dikali 5 hasilnya juga 60. Sama kan hasilnya, tidak berubah. Kemudian ini juga sama poinnya dengan yang komutatif tadi, yang pertukaran tadi. Pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Jadi komutatif dan asosiatif itu berlakunya hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Oke, sekarang kita masuk untuk ke yang distributif atau penyebaran. Kita amati bersama. A dikali dalam kurung B ditambah C tutup kurung itu sama halnya seperti ini. Dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung B dikali C tutup kurung. Oke, ini juga berlaku untuk yang pengurangan sama seperti atasnya, hanya saja yang tanda plus berubah menjadi negatif atau min. Nah, kalau di sini untuk perkalian dan pembagian itu tidak bisa. Gitu ya. Kemudian untuk identitas itu contohnya gini. A ditambah 0 itu sama saja kan 0 tambah A sama dengan A. Misalkan A dikali 1 ya sama saja kan 1 dikali A hasilnya juga A. Jadi berapapun bilangannya jika dikalikan 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri. Berapapun bilangannya jika dikali 0 hasilnya juga 0. Nah, contohnya semisal
A ditambah 0. Misalkan 1 ditambah 0 ya sama dengan 1, ya kan? 1 dikurangi 0 ya sama dengan 1. Itu identitas. Jadi tapi sering keluar itu yang komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita ingat-ingat bersama poinnya ya. Komutatif itu pertukaran, asosiatif pengelompokan, distributif penyebaran. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kalian catat adalah prinsip operasi hitung bilangan. Ini penting sekali. Jadi plus dan min, tambah atau kurang, tambah dan kurang itu kedudukannya sederajat. Yang depan dihitung dahulu atau kita hitung dari yang sebelah kiri itu kalau hanya ada plus dan min. Kemudian kali dan bagi itu juga sederajat. Yang depan dihitung dahulu. Jadi kalau ada soal, ada perkalian dan pembagian, tidak usah bingung, itu sederajatnya sama. Sehingga silakan dikerjakan, karena kedudukannya sama, silakan dikerjakan dari yang paling dulu atau yang paling depan. Nah, sekarang poin yang ketiga. Bagi dan kali lebih tinggi dari min dan plus ya. Jadi kalau dalam soal itu sudah ada plus, minus, kali, dan bagi, itu berarti sudah hitung campuran. Kalau sudah hitung campuran, kita harus menerapkan prinsip-prinsip ini tadi. Kedudukannya bagi dan kali itu lebih tinggi daripada min dan plus, gitu ya. Maka bagi dan kali dihitung dahulu, walaupun tempatnya itu ada di belakang. Si angka ini atau bilangan ini ada di belakang, tapi tetap harus dihitung dahulu ya. Ingat ya, poin ketiga ini penting sekali. Kemudian yang selanjutnya, operasi hitung yang terdapat tanda kurung dihitung dahulu. Jadi biasanya kan ada itu dalam soal yang diberi tanda kurung dulu. Nah, itu silahkan dikerjakan terlebih dahulu supaya memudahkan kalian. Kemudian contohnya di sini adalah A dibagi B dikali C itu sama dengan A dikali C dibagi B. Next. Kemudian yang selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita masuk ke penjumlahan. Di dalam penjumlahan, di sini saya contohkan negatif 3 ditambah negatif 2 dalam kurung ya, sama dengan, ingat, negatif 3 kita tulis, kemudian sekarang ini plus dikali min, itu kan hasilnya min, sehingga min 3 min 2 sama dengan min 5. Nah, sekarang semakin kecil nilai bilangan yang menambah, hasilnya juga semakin kecil. Di sini poin yang penting ini yang ada di bawah ini. Nah, silahkan kalian catat juga ini. Ini saya lambangkan P itu positif, N negatif. Positif ditambah positif, hasilnya pasti positif. Kita punya kelereng ditambah punya kelereng lagi, kan kelereng kita semakin banyak ya kan. Sekarang positif ditambah negatif, tapi ada catatannya. Misalkan besar positifnya, maka hasilnya positif. Kita punya kelereng 5 ya, tapi kita dipinjami teman kita kelerengnya itu dipinjam 3. 5 dan 3 masih banyak mana? Masih banyak 5 kan? Nah, berarti 5 ini dikurangi 3, hasilnya positif 2 atau 2. Gitu ya, poin yang buat 2 tadi. Positif ditambah negatif, jika besarnya P, maka hasilnya P. Nah, sekarang kalau positif ditambah negatif, tapi yang besar itu negatif, maka hasilnya negatif. Kita punya kelereng 6 ya. Terus nilai kok dipinjam sama teman kita atau diminta sama teman kita itu 8. Kan ada hasilnya kan hanya punya 7, masa dipinjam 8, kan ada minnya, min 1. Nah, sekarang kalau negatif ditambah negatif, hasilnya pasti juga negatif. Kalian perhatikan contohnya itu, negatif 78 ditambah 40 itu sama halnya, kita lihat dulu. Kalian perhatikan di sini ya, min 78 ditambah 40. Plus dan minusnya ini lebih banyak mana? Lebih banyak negatifnya, otomatis nanti hasilnya negatif. Nah, sekarang tinggal berapa ya? 78 dikurangi 40 dan seterusnya. Ini silahkan diamati, dicermati dengan baik, jangan lupa dicatat di buku tulisnya. Gitu nggih. Next, kita coba slide berikutnya. Pengurangan bilangan bulat. A min B sama dengan A
plus lawan B. Jadi ada lawannya. Nah, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan. Jadi kalau misalkan positif kan lawannya negatif ya kan. Kalau misalkan 1 lawannya ya berarti negatif 1, 2 lawannya juga negatif 2, 3 lawannya negatif 3, dan seterusnya. Example. Di sini contohnya akan diamati sendiri. Negatif 78 dikurangi 46. Nah, hasilnya min 78 plus min 46 dalam kurung tadi ya. Kemudian hasilnya adalah negatif 124. Ini silahkan dicatat juga, dicermati, dipahami betul. Nah, ini perkalian dan pembagian. Kunci dasar dalam bilangan bulat campuran, operasi hitung campuran ini. Setelah penjumlahan dan pengurangan tadi ya, perkalian dan pembagian ini harus dan wajib hafal ya. Plus dikali plus hasilnya plus ya kan. Min dikali min hasilnya plus. Plus dikali min hasilnya min. Min dikali plus hasilnya min. Ini juga berlaku untuk pembagian. Plus dibagi plus hasilnya plus. Min dibagi min hasilnya plus. Plus dibagi min hasilnya min. Min dibagi plus hasilnya min. Kalau jadi biar mudah mengingatnya tuh, kalau perkalian dan pembagian ya, kalau yang unsurnya sama, misalkan plus dengan plus, plus, min dengan min, plus. Nah gitu loh. Jadi biar kalian mudah mengingat. Saya yakin ini mudah sekali diingat nak ya. Semangat. Kemudian untuk di sini saya menambahkan note atau catatan. Pada operasi hitung penjumlahan, keterampilan dan ketelitian pada menyimpan. Jelas ya, kalau menjumlah kan kita harus terampilnya dan telitinya itu di menyimpan. Nah, sekarang kalau pada operasi hitung pengurangan, keterampilan dan ketelitian pada meminjam. Jadi kalau kita ada mengurang suatu bilangan, beberapa bilangan, itu keterampilan dan ketelitian kita itu harus pada meminjam. Oh ya, tadi pinjam depan berapa dan seterusnya itu. Nah, selanjutnya biasanya dalam soal USBN itu, dalam soal ujian itu, konsep suhu itu tidak pernah absen juga. Nah, di sini saya coba ringkaskan untuk konsep suhu. Itu ada poin-poin penting. Ini silahkan juga dicatat di buku matematikanya, buku tulis matematika. Suhu di bawah 0 berarti negatif. Nah, biasanya dalam soal itu nanti suhu daging di dalam freezer sekian dan seterusnya, itu biasanya mengecoh. Kalau kalian ada nanti kalau di bawah 0 berarti itu negatif ya. Kemudian suhu mengalami kenaikan itu berarti ditambah. Naik ditambah. Suhu mengalami penurunan berarti dikurangi. Turun berarti dikurangi. Kalau selisih itu nilai besar dikurangi nilai kecil ya, sehingga hasilnya selalu positif. Perhatikan poin berikut. Biasanya gini, kalau mula dan naik itu biasanya yang dicari adalah akhir. Kalau mula, ada mula daging dalam freezer sekian derajat Celcius misalkan. Kemudian turun, nah itu bisa yang dicari adalah hasil akhirnya itu berapa. Kemudian kalau mula dan akhir biasanya yang dicari adalah selisihnya. Kalau data 1 dan data 2 juga selisih. Nah, ini ada contoh soal. Silakan kalian baca, kalian pahami. Di situ juga sudah ada contoh jawabannya. Anissa menyiapkan segelas air bersuhu 13 derajat Celcius, suhu air turun 19 derajat Celcius. Kemudian segelas air tersebut dibiarkan di tempat terbuka. Suhu air naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu air setelah 12 menit adalah titik. Nah, ini saya lihat tulis dulu mula-mulanya itu kan 13 ya kan. Kemudian turunnya 19. Kemudian naik. Nah, kalau naik itu caranya mencarinya gini. Waktu yang ditanyakan dibagi turunnya tuh setiap menit, turun tiap menitnya tuh berapa. Misalkan ini kan disebutkan setiap 4 menit ya, berarti yang ditanyakan kan 12 ya kan. 12 dibagi 4, kemudian dikali berapa derajat kah turunnya, rata-ratanya kan 3 ya, udah dikalikan 3. Nah, di sini 12 dibagi 4 kan hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9 derajat Celcius. Nah, ini silahkan dicermati terlebih dahulu. Coba sekarang ini nanti boleh loh dikerjakan, dicatat soalnya lalu dikerjakan.
ada 2 soal. Selamat mencoba. Nah, ini intro untuk part 2. Jadi di buku paket matematika kelas 6 yang warna hijau yang besar itu, nanti kita akan menjelaskan bilangan bulat kaitannya dengan garis bilangan. Jadi nanti yang mana bagian yang ikut positif dan negatif, nanti kita berada di video yang selanjutnya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalau lambang bilangan itu yang angka ya nak ya. Terus kalau nama bilangan itu yang huruf, kata atau kalimat. Biasanya misalkan ini lambang bilangan itu kan negatif min 27 ya kan. Nama bilangannya adalah negatif 27. Nah, untuk penjelasan garis, mari simak video yang akan dijelaskan berikut ini. Nah, ini maksud saya adalah materinya yang ada di part 2. Terima kasih. Kita tunggu untuk materi berikutnya di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's have a great day.